Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Scam Movie. Kali ini saya akan merangkum Naruto cerita film berjudul Escape from Pretoria. Film apakah itu? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke inti videonya. Check him out. Pada tahun 1979 di Afrika Selatan, perbedaan antar ras masih sangat keras. Kim dan Stephen yang menentang hal itu langsung bertindak dengan cara membagikan selembaran kertas perlawanan agar tidak diketahui dengan anggota kepolisian. Mereka pun mulai menyebarkan beberapa tas yang di dalamnya ada bom rakitan yang sudah dilengkapi dengan waktu yang nantinya akan menghamburkan lembaran kertas tersebut. Namun sialnya aksi mereka itu ketahuan dan mereka pun ditangkap. Setelah tiba di kantor polisi, pacar Tim yang mengetahui hal itu langsung mendatanginya dan memberikan sejumlah uang. Tim pun mengambil uang itu dan berpisah dengan pacarnya. Agar uang tersebut bisa tersembunyi dengan aman, Tim pergi ke toilet dan memasukkan uangnya ke dalam botol. Yusuf pun berpindah ke hari persidangan, di mana mereka terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Tim sendiri dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena merakit bom, sedangkan untuk Stephen dijatuhi hukuman 8 tahun penjara sebagai kaki tangannya. You are sentenced to imprisonment for a total of Stephen Lee. You are sentenced to imprisonment for a total of... Putusan hakim ini tentu membuat para peserta sidang dari kalangan keluarga bersedih dan menangis. Sentences are to commence at Pretoria Police. Namun mau bagaimana lagi, keputusan sudah ditetapkan dan mereka pun dibawa ke penjara Pretoria. Setelah sampai di penjara tersebut, mereka langsung disambut dengan kepala sipir penjara yang menjelaskan aturan-aturan yang ada di penjara ini. Subject to state vetting, and there is to be no sexual activity of any kind, no newspapers, no political conversation, no parcels larger than the size of... Selama perjalanan ke selnya, Tim pun memperhatikan setiap detail penjara, mulai dari gerbang, pintu elektrik, kunci yang digunakan untuk setiap pintu, sampai para penjaga. Setelah itu mereka pun sampai di mana Tim sendiri berada di sel nomor 17, sedangkan Stephen berada di sel sebelahnya. Agar mereka semakin makin, mereka pun saling mengetuk tembok satu sama lain. Hari pertama di penjara, semua tahanan disuruh berbaris untuk menuju kantin. Sesampainya di kantin, Tim yang masih tahanan baru bingung harus duduk di mana. Tetapi di sela kebingungan itu, Tim dihampiri seorang bernama Dennis. Dennis sendiri merupakan tahanan politik yang dipenjara seumur hidup. Mereka pun berbincang tentang hukuman mereka. Setelah perbincangan itu, Dennis pun mengajak mereka berkeliling penjara. Lalu Dennis pun menjelaskan semua mengenai detail dari penjara ini. Penjara saat ini memiliki tembok yang lumayan tinggi, juga lampu sorot yang digunakan pengawas di malam hari. Selain itu juga, penjara ini memiliki penjaga yang selalu siap untuk menembak siapapun yang mencoba kabur. Namun ada titik lemah dari penjara ini, yaitu tembok yang langsung menuju ke jalan umum. Setelah banyak menjelaskan, lalu Dennis pun pergi. Kemudian tak lama setelah Dennis pergi, Tim dan Stephen pun dihampiri seorang tahanan lain bernama Leonard. Menurutnya, Dennis selalu memberikan rencana omong kosong kepada para tahanan baru. Leonard mengajak Tim dan Stephen untuk kabur dari penjara ini. Scene pun berganti ke hari 23. Tim pun terus menghabiskan harinya untuk memikirkan ratusan rencana. Namun rencana yang dipikirkannya selalu berakhir buntu. Pada suatu malam saat ia sedang berpikir, dia pun mendapatkan ide untuk membuat kunci dari kayu. Dan ia pun langsung mengukur dan mengecek ukuran dari lubang kunci tersebut. Keesokan harinya saat mandi, Tim menyampaikan idenya ke Leonard, dan Leonard pun bersetuju dengan ide itu. Tim juga menjelaskan bahwa mereka akan mendapatkan kayunya dari tempat kerajinan, dan agar kayunya tidak patah, Tim pun membuatnya dengan ukuran-ukuran kecil untuk mengetahui lakukan kunci sel.
Secara detail, saat jam makan siang, Leonard sengaja membuat petikan kecil agar menarik perhatian sipir. Lalu sipir pun mendatangi mereka. Lalu tim pun memulai mengamati bentuk-bentuk kunci selnya. Tim pun selalu memperhatikan kunci yang selalu dibawa sipir. Nah, lalu tim pun memulai menggambar bentuk dari kunci sel yang dia ingat. Hari pun berganti ke hari 74. Tim pun bekerja di tempat kerajinan kayu, dan tim pun selalu memanfaatkan setiap kesempatan ini. Setiap harinya setelah kuncinya jadi, tim menyembunyikannya di dalam termos yang susah amat sih anjir, yang kemudian dia tambahkan kanebo sehingga dia bisa lolos dari pemeriksaan. Pada suatu malam, tim mulai mencoba kuncinya dan dia pun berhasil membukanya. Tim pun sangat senang, namun tim lupa bahwa selnya memiliki 2 pintu dan sialnya pintu satunya hanya bisa dibuka dari luar. Tim pun harus memutar otak lagi untuk bisa mendapatkan gambaran kunci sel yang satu lagi dan bagaimana cara membukanya. Hari ke-100 di mana para tahanan sedang memberikan sel dan mengapelnya. Lalu kesempatan ini tim gunakan untuk mencoba kunci yang sudah dia buat, dan kunci tersebut pun berhasil. Tapi sialnya, saat kuncinya ingin dicabut kembali, kunci tersebut malah patah di dalam dan menyangkut di dalam sel. Tim pun panik dan berusaha untuk mencabut patahan tersebut. Dan saat sipir datang untuk mengunci setiap sel, dia pun keheranan kenapa ini kunci kok bisa nongol keluar. Namun untung sipir pun tidak menghiraukan hal tersebut. Lalu scene pun berpindah lagi di mana mereka mencari ide untuk bagaimana cara membuka pintu yang satu ini. Namun di sela-sela perbincangan mereka pun mendapatkan ide di mana mereka mencoba membuka pintu sel yang dikaitkan dengan gagang sapi yang mereka dapat. Namun pembicaraan mereka hampir saja didengar oleh sipir. If you ask question of us, we talk about string. What are you talking about? Di malam harinya, tim pun langsung mencobanya dan cara itu pun berhasil membuka pintu kedua. Tim hampir saja ketahuan oleh penjaga yang dapat melihatnya dengan jelas dari luar apa yang tim lakukan. Karena panik sebab belum ngopi dan ngudut, tim sengaja menjatuhkan kuncinya dengan sedikit susah payah. Akhirnya tim pun berhasil mendapatkan kuncinya. Dan ya, di sini sang sutradara berhasil membuat kepala saya cenat-cenut karena adegan yang disuguhkan cukup membuat Anda sangat emosional. Lanjut ke hari ke-296. Leonard dan tim keluar dari sel berbarengan dengan suara musik. Dengan susah payah mereka pun berhasil menutup pintu tersebut. Saat penjaga mengecek sel lain, mereka langsung beraksi. Setelah dirasa tidak aman, mereka pun kembali. Keesokan harinya, tim terlambat bangun karena begadang. Akhirnya sebagai sanksi, tim pun Don't you ever sleep through my bed again! dan pada saat itu juga ada pemeriksaan dadakan
dan tim hampir saja ketahuan karena barangnya kelihatan oleh kepala sipir. What is this? What an utterly stupid idea. There is something and I will find it. Namun untungnya kepala sipir ini bukan mantan kuli bangunan, jadi dia tidak tahu hal itu. Setelah kejadian itu, tim pun belajar dari kesalahan, di mana kali ini dia tidak menyimpan barang-barangnya di sel lagi, tapi kali ini dia menyimpan barang-barangnya di semua sudut penjara. Bukan hanya itu, tim juga sudah mendapatkan baju yang sudah dipesannya di toko online bulan lalu, yang tidak dikenakan ongkir sama sekali. Enggak bercanda. Hari ke-404, tim di sini sedang periksa gigi dan tim pun disuruh ke klinik untuk cabut gigi. Kesempatan ini pun tim gunakan untuk mengamati pintu elektrik dan seperti apa keadaan di luar. Lalu si tim berpindah di malam hari, di mana mereka akan memulai pelarian yang akan menjadi sejarah ini. Dengan persiapan yang sudah matang, mereka pun memulai pelarian ini. Namun mereka hampir saja ketahuan dan tak disangka ternyata Dennis membantu tim dan kawan-kawan dengan cara memecahkan lampu yang ada di kamarnya. Dengan rencana Dennis pun berhasil melihat kesempatan itu, tim pun langsung gaskan cabut dari penjara dan sampai mereka di pintu terakhir. Namun sebelum membukanya, mereka pun berpelukan untuk mengenang kenangan yang mungkin tidak akan pernah mereka lupa seumur hidupnya. I never forget this love. Namun tunggu, kebahagiaan itu seketika berubah menjadi emosi karena kunci mereka buat tidak bisa membuka pintu tersebut. Dengan perasaan tanggung karena surga sudah di depan mata, akhirnya Leonard pun membuka pintu secara paksa menggunakan pahat, dan itu cukup berisiko. Namun mereka kerja keras, akhirnya mereka pun berhasil membuka pintu tersebut. Setibanya di jalan umum, mereka pun mulai mencari taksi dan membayarnya dengan uang yang dikasih pacar tim di awal tadi. Okay. Nah, di sini mereka pun sangat senang karena perjuangan mereka tidak sia-sia. Dan selanjutnya mereka pun menuju perbatasan Mozambik, Tanzania, dan akhirnya pergi ke London. Singkat cerita, status buronan mereka pun dicabut pada tahun 1991, dan Dennis pun akhirnya dibebaskan pada tahun 1985 dan bertemu keluarganya. Dan setelah itu kalian tonton saja filmnya karena kopi saya sudah dingin dan congor saya sudah kecut, pengen udut dulu, udut. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Oke, bye bye.